bahwa KPK ini akan tumpang tindih dengan dua lembaga lain, eksplisit, yaitu polisi dan jaksa. Juga ada unsur-unsur parlementer di dalamnya, maka angket itu dengan sendirinya juga melekat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga ketika lahir Undang-Undang MD3, maka pasal-pasal tentang angket yang diatur di dalam Undang-Undang Angket tahun 1954 itu diadopsi ke dalamnya, yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, dengan sistem yang lebih menitik beratkan kepada sistem presidensial yang kita anut sekarang ini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita membaca pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa DPR itu mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, yaitu tugas di bidang legislasi, tugas di bidang pengawasan, dan tugas di bidang anggaran. Dan dalam rangka melaksanakan kewenangan atau tugas di bidang pengawasan itulah, maka DPR dibekali dengan hak-hak antara lain, yaitu hak untuk melakukan angket atau hak untuk melakukan penyelidikan. Ketika Undang-Undang Dasar 45 selesai di amandemen, belum ada undang-undang angket, jadi masih mengacu kepada undang-undang angket tahun 1954, tetapi dengan adanya undang-undang MD3 yang baru, maka angket itu telah dituangkan di dalam undang-undang ini. Dalam pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Saudara Ketua, pasal 203, 204, 205, disebutkan bahwa DPR itu dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi terhadap pelaksanaan undang-undang dan terhadap kebijakan pemerintah. Maka timbul pertanyaan, dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket terhadap KPK? Maka jawab saya, karena KPK itu dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Ya. Apa yang mau diangket itu saya tidak akan jawab, bukan kewenangan saya. Tapi secara hukum tata negara, dapatkah DPR melakukan angket terhadap KPK? Saya mengatakan karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk menyelidiki sejauh mana undang-undang pembentukan KPK itu sudah dilaksanakan di dalam praktik, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Yang kedua, angket dapat dilakukan terhadap kebijakan pemerintah. Ini langsung masuk ke poin kedua yang ditanyakan kepada saya, di manakah ke poin ketiga ini, di manakah kedudukan KPK itu di dalam sistem ketatanegaraan kita ini. Secara umum, organ-organ negara itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Ini sejak teori klasik dari zaman Montesquieu yang tidak pernah diterapkan dengan konsisten, tapi selalu menjadi acuan pembahasan di bidang ketatanegaraan, yaitu badan yang disebut dengan badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Di mana kedudukan KPK ini? Kalau dimasukkan kategori yudikatif, jelas tidak. Ya, dia bukan badan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara yang diajukan kepadanya. KPK sama sekali bukan badan yudikatif. Dimasukkan ke dalam kategori badan legislatif juga bukan. KPK tidak memproduk peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, kecuali memproduk barangkali peraturan-peraturan internal yang berlaku khusus untuk KPK, atau membuat satu peraturan
karena perintah atau pendelegasian satu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah organ eksekutif. Apakah KPK masuk ke dalam organ eksekutif ini? Jawab saya iya. Ya. Apakah yang menjadi tugas pokok KPK itu? Seperti diamanatkan di dalam Undang-Undang 3199 yang mengatakan dalam waktu 2 tahun paling lambat sesudah berlakunya Undang-Undang 31 tahun 1999 itu sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Jadi jelas amanat dari pasal 43 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 itu menyebutkan dalam waktu tempo 2 tahun sudah harus terbentuk badan yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu adalah tugas eksekutif, bukan tugas legislatif, bukan tugas yudikatif. Karena itu di dalam seluruh pembahasan rancangan undang-undang tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang pembentukan KPK itu, baik pada saat dilakukan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi pada waktu itu, yang saya dengarkan sendiri di rapat paripurna DPR karena saya mewakili pemerintah pada waktu itu, maupun di dalam pembahasan di tingkat panja dan di tingkat pansus, sampai kepada kata akhir fraksi-fraksi. Yang menjadi kekhawatiran adalah bahwa KPK ini akan tumpang tindih dengan 2 lembaga lain, eksplisit, yaitu polisi dan jaksa. Dan fraksi yang pertama mempersoalkan itu adalah fraksi TNI Polri pada waktu pembahasan ini. Ini gimana? Nanti terjadi tumpang tindih. Nah, kalau tumpang tindihnya itu dengan polisi dengan jaksa, ya jelas tumpang tindih antar organ-organ eksekutif, bukan tumpang tindih antar satu organ negara, yang satu legislatif atau yudikatif dengan yang lain. Dan tumpang tindih itu biasanya memang dalam satu organ. Misalnya kasus perceraian, ini kewenangan pengadilan agama, kewenangan pengadilan negeri, bisa tumpang tindih karena dalam satu organ yang sama. Tapi jarang-jarang ada tumpang tindih antara satu kewenangan antar organ eksekutif misalnya dengan organ yudikatif. Itu kecil kemungkinan terjadi kecuali dalam aspek-aspek tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang dasar. Misalnya Presiden bisa membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan sebagainya. Jadi kekhawatiran yang ada pada waktu itu adalah kekhawatiran adanya overlapping antara KPK dengan jaksa dengan kepolisian. Dan karena itulah berulang-ulang saya pada waktu itu menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi maupun di dalam pembahasan RUU ini maupun di dalam sambutan pemerintah sesudah disahkan undang-undang KPK pada waktu itu, bahwa overlapping itu tidak akan terjadi oleh karena KPK ini ya dia melakukan tugas-tugas di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang disidik itu adalah penyelenggara negara, kemudian yang kedua kerugian negaranya di atas 1 miliar, dan yang ketiga sebentar dulu lupa lagi deh. Yang ketiga perkara itu menarik perhatian masyarakat, ya. Jadi bukan perkara itu orang nggak tahu.
tapi disidik lalu menjadi menarik perhatian masyarakat. Itu bukan begitu. Memang perkara itu sendiri sudah menarik perhatian masyarakat, tapi kemudian polisi atau jaksa tidak melakukan langkah penegakan hukum. Nah, dia kemudian KPK lah yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi dengan 3 pembatasan itu, overlapping itu diharapkan tidak akan terjadi. Nah, inilah pikiran kita pada waktu itu dalam membentuk undang-undang, bahwa bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu tugas panitia angket inilah untuk melakukan penyelidikan benar atau tidaknya ya. Itu saya tidak masuk ke bidang itu. Jadi inilah yang saya katakan bahwa ada 3 pembatasan yang membatasi ya tidak terjadinya overlapping antara KPK dengan polisi dan dengan jaksa. Nah, hal-hal lain yang sebenarnya terkait dengan proses penyusunan undang-undang KPK ini, mengapa dia lahir dan apa latar belakangnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa era reformasi ini lahir merupakan kritik terhadap kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Mulai tahun 1967 sampai dengan tahun 19 terjadinya krisis moneter pada tahun akhir 1997 pada waktu itu. Dan seperti yang dikatakan Saudara Ketua bahwa Orde Baru itu berakhir tanggal 21 Mei tahun 1998. Pada waktu itu Presiden Soeharto menyatakan berhenti, dan kemudian seketika Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya menggantikan sisa jabatan Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan pada waktu itu, zaman Pak Habibie itu terjadi perubahan-perubahan cukup besar di bidang ketatanegaraan, demokrasi, dan lain-lain. Antara lain juga pada waktu zaman Pak Habibie itu, reformasi itu lahir TAP MPR yang sama-sama kita ketahui, yaitu TAP nomor 11 MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN pada waktu itu. Dan ini sangat monumental. Jadi MPR melahirkan satu TAP tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan dari TAP MPR inilah kemudian lahir Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Itu Undang-Undang 28 tahun 1999. Tidak lama sesudah itu lahirlah Undang-Undang 31 tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Korupsi 1971. Dan undang-undang ini lebih keras isinya dibandingkan dengan Undang-Undang tahun 71. Dan pada waktu kami juga waktu itu yang menjadi Menteri Kehakiman mengajukan amandemen terhadap Undang-Undang 3199 ini, lahirlah Undang-Undang 20 tahun 2001 kalau nggak salah, tentang perubahan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini yang isinya sebenarnya lebih keras lagi. Kemudian lahirlah Undang-Undang tentang KPK ini yang didasarkan tidak saja kepada TAP 11 MPR, kepada Undang-Undang 28 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi, tapi juga didasarkan pada amanat dari pasal 43 Undang-Undang 31 tahun 1999 bahwa dalam kurun waktu 2 tahun paling lambat sudah harus dibentuk KPK, dan Undang-Undang 3199 itu disahkan oleh Presiden Habibie pada tanggal 16 Agustus tahun 1999, dan baru tanggal 5 Juni 2001 di bawah Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu memerintahkan kami untuk mempercepat penyiapan rancangan undang-undang tentang tindak pidana korupsi ini. Dan akhirnya tanggal 5 Juni 2001 dengan ampres disampaikan kepada DPR dan kami pada waktu itu ditunjuk untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang ini sampai selesai. Jadi spirit pada waktu itu memang tinggi sekali.
spirit untuk membentuk satu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN itu. Undang-undang tindak pidana korupsinya dibuat lebih keras, 3199, lebih keras lagi dengan amandemen 20 tahun 2001, dan kemudian dibentuk KPK. Sesudah itu juga kami mengajukan rancangan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang ke DPR ini, dan segala macam. Itu perangkat-perangkat yang kita buat pada waktu itu dengan kecepatan yang luar biasa. Kerjasama pemerintah dan DPR melahirkan begitu banyak undang-undang, membangun sebuah sistem untuk memberantas korupsi ini yang sampai sekarang boleh dikatakan itu belum ada yang berubah, ya. Kecuali undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu sudah berapa kali mengalami proses amandemen. Yang lain itu masih tetap seperti itu. Nah, kita menyebut bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan satu kejahatan yang serius. Makanya di dalam keterangan pemerintah yang pada waktu itu saya buat, tapi dibacakan oleh Pak Hari Sabarno sebagai Menteri Kehakiman Adentrim, karena saya sedang di luar negeri pada waktu itu, kita mengatakan bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kita sebut sebagai extraordinary crime, ya. Walaupun ini tidak mengacu kepada Statuta Roma, ya, atau mengacu kepada berbagai konvensi dari PBB tentang apa yang dimaksud dengan crimes against humanity, atau apa yang dimaksud dengan serious crime ataupun extraordinary crime itu. Sebab konsekuensinya kalau kita mengatakan ini adalah extraordinary crime, dia bisa berlaku surut ke belakang. Nah, sebab itu pernah fraksi P3 pada waktu membahas RUU ini bertanya, apakah dengan dinyatakan ini sebagai extraordinary crime, berarti kejahatan yang lalu itu bisa diberlakukan undang-undang ini secara retroaktif. Nah, itu jadi perdebatan karena pada waktu itu belum ada amandemen pasal 28 yang mencantumkan bahwa ini merupakan hak asasi yang tidak dapat dicabut, bahwa hukum tidak bisa diberlakukan secara surut. Walaupun kami pada waktu itu pernah dalam keadaan yang sangat mencekam, hanya berapa hari setelah terjadinya bom Bali, ya, harus bekerja keras itu menyiapkan Perpu tentang pemberantasan terorisme. Dan Perpu itu segera kita sahkan dengan dua Perpu, Perpu 1 2002 dan Perpu 2 tahun 2002. Perpu 1 adalah tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Perpu 2, pemberlakuan surut selama 15 hari ke belakang, itu dengan maksud supaya Perpu ini bisa dijadikan landasan untuk menindak mereka yang melakukan pemboman di Bali itu. Itu jalan. Walaupun saya harus terus terang susah payah mempertahankan dua Perpu itu di DPR ini, pada akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Saya sempat dimaki-maki sama Ayam Fatwa pada waktu itu mengenai Perpu ini. Tapi saya pikir itu Perpu yang cukup tegas, tapi tetap menjunjung tinggi HAM, ya. Walaupun pelaksanaannya itu barangkali, ya, kalau mau diangket sama DPR silakan saja barangkali, ya. Karena saya sendiri juga yang menyusun Perpu itu nggak pernah terpikir akan dilaksanakan seperti itu. Seperti kasus di Blok M misalnya, ada di Masjid Pelatihan ada polisi ditusuk terus diklaim teroris, terus orangnya dicari terus ditembak. Itu kami yang menyusun undang terorisme itu tidak pernah berpikir sampai sejauh itu implementasinya di lapangan. Dan saya kira kalau dibuka undang-undang terorisme itu nggak ada kewenangan seperti itu. Sebab bagaimanapun tetap proses peradilan itu harus dilakukan, dan kita tidak ingin ada apa yang disebut dengan extrajudicial killing. Tidak bisa apa yang dikatakan pembunuhan di luar putusan dari pengadilan. Seperti yang sekarang kita tahu terjadi di Filipina, ya, sehubungan dengan jatuhnya korban yang dianggap sebagai drug dealer, sebagai pengedar narkotik. Dan kasus itu sekarang dibahas di Dewan HAM di Jenewa dan dilaporkan ke ICC di Den Haag sebagai satu kejahatan yang dikatakan sebagai extrajudicial killing. Jadi yang terjadi dengan Perpu nomor 2 itu, ya, walaupun Amrozi dan lain-lain itu sudah diadili berdasarkan Perpu itu, tapi kemudian, ya,
Perpu nomor 2 itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memberlakukan surut itu bertentangan dengan UUD 45 dan karena itu tidak bisa diperlakukan. Jadi kalaulah di dalam undang-undang KPK ini disebutkan bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime, itu sebenarnya persepsi kita, tapi tidak mengacu kepada hukum pidana internasional. Sebab kalau mengacu kepada Statuta Roma, dia bisa diberlakukan secara retroaktif. Dan saya kira Statuta Roma pun itu ada restriksi dengan pasal 28 UUD 45 yang mengatakan bahwa orang tidak bisa dituntut dengan hukum pidana yang berlaku surut dalam keadaan apapun. Dan itu absolut ya katanya. Mungkin juga karena di dalam Quran pun dikatakan begitu juga ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menghukum sesuatu kaum sebelum diutus seorang rasul kepada mereka untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Jadi supaya nanti nggak di akhirat orang mau dimasukin, kamu masuk neraka, tentu orang protes, kok Tuhan saya masukin neraka gitu, kamu kan nggak pernah ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi itu sebenarnya prinsip bahwa hukum tidak bisa diberlakukan secara retroaktif. Dan saya kira kami juga ikut waktu itu, dan bahkan saya menandatangani Indonesia sebagai pihak dalam penandatanganan konvensi PBB, UN Convention Against Corruption. Pada waktu itu saya tanda tangani di markas PBB di New York dan sudah kita ratifikasi, pun tidak menyatakan bahwa korupsi ini merupakan satu extraordinary crime. Tapi ya, yang kita tekankan ya adalah cara kita menindaknya, cara kita memberantasnya. Kita menggunakan cara-cara yang extraordinary karena dianggap masalah ini sudah akut pada tahun 99 sampai dengan tahun 99 pada masa pemerintahan Orde Baru itu. Maka itu meskipun kalau kita membaca risalah dari pembahasan RUU tentang pembahasan undang-undang KPK ini, dalam keterangan pemerintah, jawaban pemerintah, itu tidak secara eksplisit dikatakan bahwa kita membentuk satu lembaga yang istilah orang sekarang ini super body ya, tapi lembaga yang diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa yang kita maksud. Tapi di dalam pembahasan-pembahasan itu hal seperti ini berapa kali dibahas dan dibicarakan. Jadi sepanjang ingatan saya pada waktu itu saya mengatakan begini ketika ditanya kepada pihak pemerintah, kok diberi kewenangan-kewenangan yang luar biasa. Saya waktu itu mengatakan, ini ibarat Kopkamtib. Ya, Kopkamtib itu dibentuk oleh Presiden pada waktu itu dengan pertimbangan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kita ini begitu parahnya pasca G30S dan setelah beralih ke Orde Baru. Sebenarnya tugas pemulihan keamanan ketertiban itu tugas polisi sebenarnya, tapi itu diberikan kepada tentara. Maka pada waktu itu Menhankam Pangap, nah lalu ada Wapangap langsung menjadi Pangkopkamtib. Orangnya sangat terkenal, almarhum Pak Laksamana Sudomo. Jadi dia diberikan kewenangan luar biasa, bisa nangkep orang, bisa nahan orang, enak-enaknya Pak Domo aja. Bisa bilang orang ekstrem kiri, ekstrem kanan, orang nggak bisa pertanyakan. Ya, jadi itu dalam situasi yang kritis seperti itu, bisa saja pemerintah mengambil satu langkah yang luar biasa. Tapi setiap lembaga yang luar biasa itu tidak merupakan satu lembaga yang permanen. Ya. Jadi Kopkamtib itu kapan diakhirinya? Diakhiri oleh Pak Harto sendiri. Ya, ketika mulai banyak desakan-desakan bahwa Kopkamtib itu terlalu banyak melanggar HAM, ya, terlalu banyak membatasi kemerdekaan negara. Akhirnya Pak Harto dengan keputusannya sendiri Kopkamtib itu dicabut. Nah, KPK ini pun saya katakan waktu itu dia seperti Kopkamtib itu diberikan kewenangan-kewenangan luar biasa. Tentu maksud kita seperti tadi yang saya katakan, kemungkinan terjadi overlap antara satu lembaga dengan yang lain, KPK, polisi, dan jaksa. Maka dalam pembahasan RUU ini yang dikedepankan itu adalah koordinasi dan supervisinya.
baru penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya. Nah, jadi itu sebenarnya arah awalnya seperti itu. Karena dia melakukan supervisi, dia melakukan koordinasi dengan maksud supaya memperkuat polisi dan memperkuat jaksa. Kalau polisi jaksa sudah kuat, keadaan sudah normal, lembaga ini ya terserah. Seperti Kopkamtib, ya Pak Harto yang bentuk, Pak Harto mengatakan nggak perlu lagi Kopkamtib, dia bubarin sendiri. Tapi karena KPK itu dibentuk dengan undang-undang, ya terserah DPR sama Presiden, apakah ke lembaga ini mau dilanjutkan atau tidak, itu saya tidak mencampuri urusan itu. Jadi dari segi hukum tata negara, ya seperti inilah keadaannya. Nah, jadi itu udah persoalan pertimbangan politik, apakah perlu dicabut atau tidak, perlu diperpanjang, perlu sampai kapan. Tapi substansi dari satu lembaga yang dibentuk dalam keadaan yang serius darurat seperti itu, diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa, dia bukan merupakan satu lembaga yang permanen, dilihat dari segi hukum tata negara kita. Nah, jadi kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada KPK itu tetap mengacu kepada KUHP. Itu jelas, baik dalam Undang-Undang 3199 maupun di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri, bahwa dalam menjalankan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ya berlaku kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang ini. Makanya yang salah satu hal yang menjadi perdebatan sangat panjang pada waktu itu di DPR ini mengenai tidak adanya SP3 pada waktu itu. Ya, kalau mengacu pada KUHP, ya ada SP3. Tapi dalam Undang-Undang KPK tidak ada SP3. Ya. Dan itu yang menjadi juga perdebatan sekarang ini. Kalau tidak dikeluarkan SP3, terus bagaimana? Apakah sudah ada perkara-perkara yang selama adanya KPK sudah ditetapkan tersangka, SP3 tidak, tapi diajukan ke pengadilan juga tidak? Nah, itu bukan urusan saya, itu urusan panitia angket lah. Ya. Ya, jadi untuk mengetahui hal itu, ya ada atau tidaknya saya nggak tahu. Jadi KPK angket lah yang nanti akan menyelidiki soal ini. Nah, jadi kewenangan-kewenangan yang luar biasa itu memang harapan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka korupsi ini sudah bisa diatasi, sudah bisa ditekan seminimal mungkin. Keadaan sudah normal, lalu dikembalikan lagi kepada polisi dan kepada jaksa. Ya, walaupun dulu semangatnya itu mulanya semua yang korupsi mau diserahkan kepada KPK aja. Jadi nggak lagi ditangani polisi, ditangani oleh jaksa. Tapi ya perdebatan di DPR pada waktu itu akhirnya tetap ada kewenangan itu diberikan kepada polisi dan kepada jaksa, tapi ada kewenangan yang menjadi porsi KPK dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi itu kira-kira poin yang dapat saya terangkan ini. Apakah sudah menjawab apa yang diinginkan oleh pansus atau tidak? Barangkali mungkin dalam diskusi nanti saya bisa terangkan lebih rinci. Dan saya memberikan kesempatan kepada Pak Zen supaya saya tidak terlalu lama untuk menyampaikan keterangan ini. Terima kasih Saudara Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.